Selamat pagi, di video kali ini saya akan membagikan hasil investasi saya di reksadana indeks dan di saham. Sekaligus saya akan coba bagikan investasi terbaik ketika terjadi resesi atau perlambatan ekonomi. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara buka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Atau kalian juga bisa cari di playlist di channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Untuk saat ini, ketika kalian ingin berinvestasi saham dan reksadana, caranya sangat mudah. Kalian bisa download saja aplikasi di Play Store. Download aplikasi untuk membeli reksadana. Misal ada beberapa aplikasi untuk membeli reksadana, misal di Bareksa, Tokopedia, dan Bibit. Di Bareksa ini kelebihannya, selain kita bisa beli reksadana, kita juga bisa beli emas digital, serta kita bisa beli SBN, surat berharga negara atau obligasi negara. Pembayarannya juga sangat praktis, kita bisa menggunakan OVO. Selanjutnya di Tokopedia. Di Tokopedia juga kita bisa membeli reksadana, tetapi yang menjadi catatan di Tokopedia hanya ada jenis reksadana pasar uang. Jadi untuk reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham tidak ada di Tokopedia. Kemudian kita juga bisa beli reksadana di aplikasi Bibit. Ini adalah aplikasi khusus untuk membeli reksadana yang sangat cocok untuk pemula, seperti itu, karena terdapat beberapa fitur seperti robo advisor, yaitu kita disarankan untuk membeli produk apa di reksadana. Kemudian jika kalian ingin tahu cara beli saham, kalian harus daftar dulu di perusahaan sekuritas, misal Indo Premier Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas, seperti itu. Ketika kalian sudah mendaftar, kalian akan mendapatkan RDN atau rekening dana nasabah, atau RDI, rekening dana investor, dan kemudian kalian bisa bertransaksi atau bisa mulai untuk membeli saham. Ketika terjadi perlambatan ekonomi atau ketika terjadi resesi, salah satu tanda yang bisa kita lihat adalah berkurangnya suku bunga acuan Bank Indonesia. Ini adalah grafik penurunannya. Jadi di tahun 2019 bulan Maret Mei, suku bunga acuan Bank Indonesia adalah 6%. Kemudian di 2020 di bulan Mei, suku bunga acuan Bank Indonesia 4,5%. Bahkan di tanggal 16 Juli sampai sekarang, suku bunga acuan Bank Indonesia adalah 4% atau terendah sepanjang sejarah, seperti itu. Tujuan dari Bank Indonesia menurunkan suku bunga ini adalah agar masyarakat tidak menyimpan dananya di bank, seperti itu, sehingga membelikan atau digunakan untuk konsumsi, sehingga roda perekonomian bisa berputar atau mendukung perekonomian. Investasi saat resesi yang terbaik itu apa? Ini saya akan kutip pernyataan dari salah satu investor terbaik yang ada di Indonesia, yaitu Pak Lo Keng Hong, seperti itu. Salah satu bukti hasil investasinya yaitu di perusahaan MBAI. Ini adalah perusahaan ternak ayam. Di investasi di sini dia dapat keuntungan 12.500%. Jadi ini berinvestasi di 6 tahun, dia berinvestasi 1,55 miliar dan menjadi 194 miliar dalam 6 tahun. Ini sangat bagus sekali, bisa naik 12.000%. Jadi di salah satu seminar yang dihadiri Pak Lo Keng Hong, dia menyatakan bahwa ketika suku bunga acuan turun, artinya sangat bagus untuk membeli saham. Ketika suku bunga turun, artinya sangat bagus untuk membeli saham. Jadi ketika terjadi perlambatan ekonomi atau di masa sekarang ini, di masa pandemi, ketika
ketika suku bunga acuan turun, itu adalah saat yang tepat untuk membeli saham. Seperti itu. Ini adalah pernyataan dari salah satu investor terbaik yang ada di Indonesia. Alasannya adalah saya akan tampilkan harga salah satu perusahaan, harga saham salah satu perusahaan. Di sini saya mengambil contoh di Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Jadi ketika sebelum pandemi terjadi, tanggal 15 Januari 2020, harga saham Bank BNI di harga 7.600-an seperti itu. Tetapi ketika terjadi pandemi, saat terjadi pandemi, harganya bisa turun di 3.000-an. Dan saat sekarang tanggal 12 Agustus 2020, harganya di 5.125. Ini jadi jika diibaratkan harga saham saat ini itu sedang diskon seperti itu. Atau jika kalian ingin yang lebih simpel, kalian bisa berinvestasi di reksadana indeks seperti itu. Karena jika berinvestasi di saham, kalian harus jeli membaca laporan keuangan seperti itu. Jadi kalau misal di reksadana indeks, kita mempercayakan di manajer investasi. Saya pilihnya di reksadana indeks karena di reksadana indeks kita hanya membeli perusahaan yang bagus seperti itu. Karena saya pilihnya indeks IDX30, jadi kita membelinya di manajer investasi, mengalokasikannya di 30 perusahaan terbaik seperti itu. Jika kalian memilih di LQ45, akan dipilihkan 45 perusahaan terbaik. Ini adalah alasan kenapa saya juga berinvestasi di reksadana indeks, karena kalau di saham membutuhkan analisa yang mendasar. Hasil investasi saya di saham kita bisa langsung buka di aplikasi iPod. Kita klik. Ini adalah aplikasi untuk membeli saham dan membeli reksadana dari Indo Premier Sekuritas. Saya akan coba tampilkan hasil investasi saya. Jadi saya investasi sekitar 4 juta. Kita buka portofolio di Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Ini adalah hasil investasi saya. Di Bank BNI saya sudah mendapatkan 111.000, dan di Bank BRI 97.000, dan di Bank Mandiri 285.000. Jadi ketika terjadi perlambatan ekonomi, saya justru membeli saham seperti itu. Ini sesuai dengan saran dari Bapak Lokenggong. Ketika suku bunga turun, artinya sangat bagus untuk membeli saham. Dan ini adalah buktinya, sekitar 1 atau 2 bulan saya telah membeli saham Bank BNI, BRI, dan Mandiri. Saya belinya di saham yang kapitalisasi besar atau blue chip seperti itu. Karena ketika kita ingin beli saham di second lender, kita harus menganalisa lebih lanjut. Kita bisa, ini adalah persen dari keuntungan. Di Bank BNI saya untung 7,93, di Bank BRI 7,91%, dan di Mandiri 18,67%. Dan ini adalah ketika saya di Bank BNI, ketika saya beli rata-ratanya adalah 4.702, dan saat ini di harga 5.705. Sedangkan di Bank Mandiri saya membeli ketika harga rata-rata 5.097, dan saat ini harga Bank Mandiri 6.050 per saham. Selain berinvestasi di reksadana indeks, saya juga berinvestasi di saham. Kita juga bisa lihat di reksadana, karena ini selain bisa beli reksadana juga bisa beli saham. Kita bisa klik di reksadana. Ini adalah hasil investasi saya. Saya investasi di BNI AM Index IDX30 senilai 1 juta, dan sekitar 1 bulanan, 1 sampai 2 bulan keuntungan saya yaitu 41
ribu, atau kalau dipersenkan 4,12. Seperti itu ya. Hasil investasi saya di reksadana indeks di aplikasi Bibit. Kita bisa langsung masuk ke aplikasi Bibit, kita bisa klik, kita tunggu sebentar. Jadi kita sebelumnya, jika kalian ingin tahu membeli reksadana indeks, kita bisa langsung masuk ke bawah, ke pilih reksadana sendiri, dan kita pilih di yang saham ini. Kita klik di saham. Kemudian bedanya reksadana indeks dan reksadana saham, di belakang nama produknya ada indeksnya, misal indeks IDX30, LQ45, Serikati, indeks syariah, seperti itu. Jadi ini yang pertama, BNI AM indeks IDX30, ini adalah reksadana indeks. Sedangkan yang di bawah, Sukor Invest Equity Fund, ini adalah reksadana saham, seperti itu. Dan BNP Paribas Sri Kehati, ini reksadana indeks. Sri Kehati adalah indeks, seperti itu. Kemudian Trim Syariah Saham, ini reksadana saham. Terus kemudian kita terus ke bawah, Cimas Saham Unggulan, ini juga reksadana saham. Kita bisa langsung ke bawah, kita coba Principal Index IDX30, ini reksadana indeks dengan indeks acuan IDX30. Adalah indeks IDX30 adalah 30 perusahaan paling top, seperti itu. Jadi si manajer investasi hanya mengalokasikan ke 30 perusahaan paling top. Kemudian kita bawa ini misal dana reksa indeks syariah, ini adalah reksadana indeks berbasis syariah. Jadi alokasinya di perusahaan-perusahaan yang sektornya halal, seperti itu. Jadi sektor bank konvensional tidak ada di dana reksa indeks syariah. Kemudian kita langsung saja masuk ke hasil investasi saya. Kita klik di portofolio. Ini adalah portofolio saya, ada di dana tabungan dan di dana pensiun. Kita masuk ke dana pensiun karena produk reksadana saham dan indeks saya masukkan di dana pensiun, sedangkan reksadana pasar uang dan reksadana pendapat tetap atau reksadana obligasi saya masukkan di dana tabungan. Kita masuk ke dana pensiun, kita masuk ke saham. Ini adalah hasil investasi saya sekitar 1 bulan di reksadana indeks. Yang pertama di BNI AM indeks IDX30. Jadi saya investasi 190.000, mendapatkan return itu keuntungan 13.500. Sedangkan di dana reksa indeks syariah saya investasi 200.000, mendapatkan 3.225 rupiah, atau jika dipersenkan 1,61%. Ini adalah keuntungan total saya 16.796 rupiah, atau jika dipersenkan imbal hasilnya 4,31. Ini investasi saya di reksadana indeks dasar, seperti itu. Jika kalian ada saran, masukan, atau komentar, bisa di komen di bawah. Terima kasih.